Kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh beberapa aparat desa Watotika Ileh, Kecamatan Demong Pagong, beberapa waktu yang lalu, kini telah mendapatkan putusan hukum tetap di Pengadilan Negeri Larantuka. Keenam terdakwa dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, keenam terdakwa mendapat tuntutan 7 tahun dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Flores Timur. Sementara putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yakni hukuman 6 tahun penjara kepada terdakwa FEM dan 5 tahun penjara untuk ARH bersama terdakwa lainnya. Kuasa hukum terdakwa Gregorius Senari Durun puas atas putusan Majelis Hakim. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meringankan hukuman para terdakwa dapat dipertimbangkan oleh para majelis hakim. Untuk saya pada prinsipnya saya terima dengan putusan dan saya sudah nyatakan itu dalam persidangan karena yang diputuskan hakim itu sangat adil bagi kami. Sekalipun betul kami mengakui bahwa tindak pidana betul terbukti karena fakta persidangan juga sudah ada pengakuan. Tetapi yang kami senangkan dari hakim itu adalah dalam pertimbangan keputusan ini nilai lama holot, budaya lama holot itu ternyata juga menjadi bahan pertimbangan hakim, yang mana dia sangat menghargai sekali budaya-budaya lam holot, yaitu adanya kasus yang bisa diselesaikan secara adat. Kenapa harus diproses? Pada tingkat penyidikan, proses perdamaian itu sudah dilakukan di pemerintahan Lolo, di mana keluarga korban atau saksi korban, baik orang tuanya maupun anak korban sendiri, pada prinsipnya secara bersama-sama dengan keluarga dari tersangka telah menyatakan sikap perdamaian. Dengan adanya perdamaian itu dari keluarga terdakwa atau tersangka itu pada prinsipnya sudah menunjukkan etikat yang baik menghargai harkat dan martabat kaum perempuan di sini. Sehingga dalam hal ini yang bersangkutan juga tidak menghendaki proses ini untuk ditindaklanjuti. Tapi karena adanya dorongan oknum-oknum yang sudah kami kantongi, kasus ini akhirnya terpaksa dinaikkan. Edel Trudis, orang tua korban, juga merasa puas dan menerima putusan sidang atas kasus yang menimpa putrinya. Awalnya dirinya lebih menginginkan adanya penyelesaian kasus secara adat budaya, mengingat terdakwa merupakan keluarga dekat dan telah berdamai secara adat sejak awal. Saya merasa saya menerima karena perjuangan kami selama ini, kami mau mengupayakan supaya diselesaikan secara damai, secara adat lam holot. Nah, tetapi dalam perkembangan berjalan bahwa diangkat, lalu kita mengakui bahwa negara kita negara hukum, lalu diproses secara hukum. Lambertus Kumanireng, keluarga korban, mengatakan awal mula kasus ini hingga sampai pada laporan polisi dilakukan oleh beberapa orang sebagai pihak ketiga tanpa meminta persetujuan orang tua korban sendiri. Apa yang dilakukan oleh penyidik di tingkat Polres, sementara juga keberadaan korban dijemput oleh pendamping atau pelapor tidak jelas identitasnya, yakni Ibu Noben di rumahnya. Dan malam itu kami pulang dari Polres langsung ke kediaman di desa Watotika Ileh, di rumah Bapak Desa. Jadi dari fasilitasi ini kita melihat, saya sendiri melihat bahwa kedua keluarga ini tidak menunjukkan adanya perbedaan dari hubungan kedekatan sebelumnya dan sesudah persoalan ini kelihatan uang logam koinnya dua permukaan tetapi sungguh satu. Jadi sungguh nampak rasa kedamaian di antara mereka, sehingga kita coba untuk menghantar bahwa di Republik ini juga menganut dua hukum, yakni hukum litigasi dengan non litigasi. Maka kita coba mengangkat hukum non litigasi untuk mengangkat harkat martabat perempuan lamah holot. Sehingga bagaimanapun ketika kita mengangkat hukum adat untuk mengangkat harkat martabat perempuan lamah holot dalam bentuk sanksi adat adalah gading. Sementara juga terlepas dari itu, keenam orang tua tersangka melihat bahwa dengan persoalan atau kejadian ini, mereka juga terlepas dari sanksi adat tetapi kepedulian daripada enam orang tua, yakni membiayai pendidikan anak. Jadi anak yang tadinya sekolah di Kecamatan Demong Pagong, sekolah SDK, dipindahkan ke sekolah Sang Timur di
Kabupaten Ngada. Setelah mendapat putusan hukum tetap di Pengadilan Negeri Larantuka, pihak keluarga bersama kuasa hukumnya berencana akan melaporkan pihak ketiga di Polda NTT atas tindakan pencindukan korban dan secara diam-diam membuat laporan polisi di Polres Flores Timur tanpa meminta persetujuan dari kedua orang tua kandung korban. Adam Betan, kontributor Flores Timur, Clemens Punit, AFB TV.